yang kami panggil Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini anak-anakmu kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami semuanya ini, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah. Biarpun melalui Zoom, kami percaya Engkau tetap memelihara, Engkau tetap memimpin dalam ibadah ini. Kami boleh merasakan ada damai, sejahtera, sukacita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hamba-Mu Engkau sudah utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini satu kemurahan-Mu Tuhan buat kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar lagi yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kuduskan hamba-Mu ini dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Bahkan Kau berikan roh kuasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh disampaikan, sehingga firman-Mu menjadikan berkat, firman-Mu menjadikan suatu pelita di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya selama hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, mujizat terjadi pada kami semuanya. Koryala masik ya malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi suatu kemenangan buat kami. Suatu kebangkitan buat kami. Kami percaya Tuhan. Kialah masik, kialah malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juru selamat kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Mari saya persilakan hambanya Pak Johannes Dipa. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar saya akan share screen. Ya, sudah terlihat jelas ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya berterima kasih sudah diundang oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo dalam ibadah Prapaskah. Ini kali pertama saya di GBI Graha Family. Dan saya kebetulan ada di urutan ketiga kalau saya lihat dari jadwalnya dalam peringatan Prapaskah yang diadakan oleh GBI Graha Family. Sebelumnya Pak Pendeta Dr. Timotius Widodo dan Pak Pranoto, PhD, dua-duanya dokter, dan saya sendiri yang bukan dokter ini. Jadi saya kaum awam semestinya, saya tidak ada latar belakang teologi. Sebenarnya saya ini muridnya Pak Tim pada waktu dulu di kursus Alkitab Berea. Sungguh mempengaruhi saya dalam hal mempelajari Alkitab. Semoga perenungan kita akan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Hari ini kita boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus buat kita orang-orang percaya. Kristus datang ke dunia karena kasih-Nya kepada kita semua. Bahkan Dia rela menderita, bahkan sampai mati di kayu salib demi kasih-Nya, demi cintanya kepada saudara dan saya. Hari ini saya diberi tema Yesus dan Petrus, yang terambil di dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75. Mari saya ajak saudara sekalian untuk membaca bersama-sama dengan saya. Tidak usah dibuka ayatnya, dibaca dalam hati saja, saya yang akan bacakan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku nggak kenal orang itu. Tidak lama kemudian,
orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pastilah engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi ini adalah kisah di mana Alkitab kita terjemahan LAI memberikan perikop, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Kita ketahui bersama bahwa Petrus adalah salah satu rasul, salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus ini sangat dekat dalam pelayanan Yesus, selalu mengiringi. Bahkan Petrus ini juga mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Yesus. Antara lain bahwa Petrus pernah mengalami mujizat, yaitu mertuanya disembuhkan dari sakit. Petrus mengetahui sendiri bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus sanggup mengadakan mujizat. Dan Petrus juga pernah mengalami hal yang ajaib di mana ia berjalan di atas air. Tapi kita ketahui bersama di situasi di mana Yesus ditangkap, Yesus diadili secara tidak adil. Kalau zaman sekarang istilahnya dikriminalisasi, saudara. Ya, diperlakukan secara tidak adil, dicari kesalahannya. Bukan oleh orang-orang biasa, tapi oleh petinggi-petinggi yang pada saat itu mempunyai kewenangan untuk mengadili, untuk membawa orang ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 59, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi ini adalah kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan secara sistematis dengan penggunaan kewenangan yang ada pada mereka. Yesus diadili secara tidak adil. Dan Petrus mengetahui hal tersebut. Petrus menyangkal dia tidak kenal dengan Yesus. Bahkan bukan hanya menyangkal, Petrus menyangkal dengan sumpah dan menguatkannya dengan kutukan. Sama seperti sekarang kalau kita dengar ya, sumpah demi Tuhan saya nanti kesambar beledek. Nah, itu kayak gitu kalau misalkan diterjemahkan di zaman saat ini ya, zaman-zaman sekarang. Orang mengatakan untuk menguatkan apa yang menjadi statementnya dia, pernyataan dia, supaya orang tersebut yang mendengar yakin apa yang menjadi pernyataannya. Jadi Petrus sampai sebegitunya. Padahal Petrus ini adalah rasul. Petrus ini orang dekatnya Yesus. Petrus mengalami mujizat. Petrus mengalami hal ajaib. Petrus melihat bagaimana Yesus mengadakan hal-hal yang luar biasa. Tapi sekalipun begitu dekatnya dengan Yesus, orang ini, Petrus juga bisa jatuh dalam dosa. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Tim sebelumnya, bahwa orang lahir baru bisa enggak jatuh dalam dosa kembali. Itu sudah dijawab dalam renungan sebelumnya. Nanti saudara perhatikan ya. Nanti diikuti YouTube-nya GBI Geraha Family, khususnya di ibadah Prapaskah, supaya saudara mempunyai gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa di mana Yesus sebelum disalib sampai dengan penyalibannya. Nah, jadi Petrus adalah orang yang sangat luar biasa. Dia berani, bukan orang yang tidak berani. Dia itu berani, dia meluap-luap. Bahkan pada waktu Yesus ditangkap, dia mengeluarkan pedangnya dan menyembelih, memotong telinga dari salah satu orang-orang yang akan membawanya. Ya. Jadi Petrus ini orang berani, tapi di kondisi
yang begitu menekan dia, Petrus pun bisa jatuh di dalam dosa. Dia seakan-akan tidak mengenal Yesus karena sangat takut. Dia mengira mungkin Yesus, loh, ini pemimpin saya yang dulunya mengadakan hal-hal yang ajaib, tapi kok sekarang kok diem saja. Padahal Yesus sudah mengatakan dan menegurnya sebelum kejadian tersebut terjadi. Tepatnya malam yang sama. Yesus mengajak Petrus setelah diadakan perjamuan, Yesus mengajak Petrus untuk berdoa di Taman Getsemani. Dan Yesus mengatakan agar berjaga-jaga dan berdoa. Tapi Petrus terlelap, Petrus tertidur. Yesus menegurnya agar dia berjaga-jaga. Tapi Petrus tidak melaksanakan apa yang menjadi tegurannya. Teguran Yesus. Jadi saudara-saudara, mungkin di antara kita pernah mengalami apa yang dialami Yesus, ya, pernah merasakan lah. Mungkin tidak seberat apa yang dialami Yesus. Saudara mungkin merasa difitnah, mungkin merasa dikhianati. Yesus dikhianati oleh Yudas, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Timotius di khotbah sebelumnya. Ini muridnya sendiri, orang dekatnya sendiri, dia mengkhianati Yesus. Saudara mungkin pernah merasa dilupakan, atau tidak dianggap, tidak diakui, atau bahkan diperlakukan secara tidak adil. Ketahuilah bahwa Allah kita ini Allah yang turut merasakan apa menjadi kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi kalau saudara merasa diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara sewenang-wenang, dikhianati, dilupakan, tidak diakui, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu bersandar, kita perlu datang pada Kristus, pandang salibnya. Kiranya kekuatan dari Allah yang menopang kita semua. Atau bahkan diri kita sama seperti Petrus. Kita mungkin malu mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Mungkin secara tidak secara ekstrim, bahwa aku nggak mau mengakui secara saya sebagai orang Kristen. Bukan seperti itu. Mungkin secara sederhana paling gampang pada waktu kita bergaul di masyarakat, misalkan. Kalau kita mau ke gereja, kadang-kadang malu kalau bawa Alkitab. Atau kalau kadang-kadang kalau kita ini mau beribadah hari Minggu, malu. Wah, dianggap sok religius atau sok suci. Atau kadang-kadang kalau kita sedang mendengarkan pujian, kalau ada orang-orang dimatiin langsung. Nah, kadang-kadang malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Itu sama halnya menyangkal Yesus. Malu kalau kita punya Allah, punya Tuhan Yesus. Sama aja. Petrus menyangkal Yesus. Itu bukan karena dia lebih baik dari Yudas. Perbuatannya sama-sama dosa. Cuma yang menjadi pembeda adalah akhirnya. Kalau Yudas hanya menyesal tapi tidak bertobat, ini firman-Nya Pak Timotius, saya quote lagi. Tapi Petrus nanti di akhirnya kita akan bahas bahwa ada pertobatan. Tapi yang kita pelajari dari kisah Petrus ini, mengapa Petrus bisa jatuh. Jadi Petrus ini sebelumnya kan menyatakan dengan tegas. Ini malam yang sama sebelum Yesus diadili secara tidak adil. Dikatakan bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini perkataan Petrus. Petrus ini dengan lantang mengatakan biarpun mereka semua tergoncang, biarpun murid-murid yang lain ini tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ini perkataan Petrus. Matius 26 ayat 35 mencatat,
Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ini perkataan Petrus di malam yang sama. Lukas 22 ayat 33 nyatakan bahwa Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wah, keren nyatanya ya. Jadi yang dinyatakan Petrus ini sungguh bisa menjadi kebanggaan kalau saya punya murid seperti Petrus ini kan bangganya bukan main. Wah, ini orang mau pasang badan di depan saya. Orang mau berkorban, bahkan mengorbankan jiwa raganya untuk saya. Wah, bukan main bangganya. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dianiaya, justru Petrus tidak melakukan apa yang menjadi pernyataannya. Yang dinyatakan berbeda. Justru dia menyangkal Yesus. Dia takut kalau dianggap muridnya Yesus. Padahal sebelumnya dikatakan, aku nggak akan tergoncang imannya karena engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau, bahkan aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Aku bersedia masuk penjara. Aku mau berkorban. Istilahnya kayak gitu. Sama seperti orang kalau misalkan lagi suka sama seorang, kan ngomongnya kan berlebihan kadang-kadang. Wah, jiwa ragaku korbankan kepada. Nah, Petrus inilah perkataan Petrus ini yang kelihatannya bagus, kelihatannya wah sangat luar biasa. Tapi justru dari sini kita bisa melihat ternyata bahwa Petrus ini bisa jatuh karena dia sombong. Kalau saya perhatikan bahwa kesombongannya yaitu ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa ketika orang-orang lain tergoncang imannya, Tuhan, aku nggak akan tergoncang. Ini kesombongan, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak mungkin bisa jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan bahwa sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jangan sampai kita ini punya kesombongan. Kita kuat itu karena Tuhan yang menopang kita. Ada Roh Kudus yang menopang kita sehingga kita bisa percaya, bisa yakin, bisa mau melayani Tuhan itu bukan karena kekuatan, kehebatan, atau kebaikan kita. Semata-mata karena anugerah Tuhan yang menopang setiap kita. Sehingga kita tetap boleh percaya, tetap boleh melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Petrus terjatuh? Dikatakan di sana bahwa di ayat-ayat sebelumnya Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani sudah menegur, memperingatkan Petrus agar ia berjaga-jaga dan berdoa. Mohon maaf, hilang, Bu? Tidak. Ya. Saya lanjutkan bahwa di Taman Getsemani Yesus sudah memperingatkan Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kadang-kadang bukan hanya kesombongan saja yang membuat kita ini jatuh, tapi kita juga tidak berjaga-jaga dan berdoa. Ini gandengannya, saudara. Orang sombong itu biasanya tidak mau berdoa, menganggap dirinya bisa. Kalau orang itu baru melakukan sesuatu yang baru, yang istilahnya belum pernah dia coba, atau benar-benar dia belum punya pengalaman, kadang itu lebih mudah untuk berdoa. Tapi kalau sudah selalu sering, kita ini kadang-kadang enteng. Wis, pelayanan ya gini aja lah, ngapain lagi berdoa. Kalau dulu sebelum pelayanan berdoa, minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan berikan kita hikmat, supaya kita bisa melayani dengan baik. Tapi karena pengalaman kita, wah sudah sekali, 2 kali, 3 kali, lalu kita kadang-kadang meninggalkan
waktu untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita ini juga seperti itu, saudara. Baru pertama kali kerja, masuk kerja ya juga kayak gitu. Wah, pertama kali Tuhan berkati aku ya Tuhan, ini pekerjaan baru buatku, aku ini supaya aku ini bisa melaksanakan dengan baik. Tapi kalau sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan sudah ditinggalkan, sudah merasa dirinya bisa, merasa dirinya tidak perlu pertolongan atau topangan Tuhan. Mungkin kita juga punya kemiripan, ya. Saya juga seringkali merasa seperti itu, saudara. Ketika saya membaca kisah Petrus dengan Yesus, ini Pak, tim ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngasih tema ini. Ini tepat sekali sama seperti yang saya rasakan, saudara. Saya benar-benar diberkati ketika saya membaca firman Tuhan ini. Firman ini lebih dulu berkata-kata kepada diri saya, karena saya ini orangnya sangat-sangat sombong lah bisa dikatakan demikian. Sangat merasa dengan kerja keras saja sudah bisa melakukan segala sesuatu. Sehingga saya lupa bahwa ketika itu saya sudah jatuh dalam dosa kalau saya tidak mengandalkan Tuhan. Jadi firman ini sebelum saya sampaikan kepada saudara, itu menegur saya bahwa ternyata saya juga sama seperti Petrus. Saya sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Saya sudah pernah melayani Tuhan, sudah bersama dengan istilahnya pelayanan dari dulu sampai sekarang. Tapi kadang-kadang saya juga nyenteng. Saya nggak berdoa lagi. Saya nggak mengandalkan Tuhan lagi dalam pelayanan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Marilah di kesempatan ini kita bertobat. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Biar pelayanan kita ini boleh memberkati. Bukan hanya orang lain, tapi diri kita juga diberkati Tuhan. Jadi ada 2 hal yang saya lihat. Bahwa Petrus terjatuh karena kesombongannya. Dan karena kesombongannya pula, dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Kita boleh merasa diri bisa, tapi jangan sekali-sekali merasa diri bisa tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa karena Tuhan yang memberikan pertolongan, karena Tuhan yang memberikan anugerahnya kepada kita. Petrus jatuh dalam dosa. Ini yang membedakan Petrus dengan Yudas. Petrus jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat dan di pelayanan setelahnya kita ketahui bersama bahwa Petrus mengadakan pelayanan-pelayanan luar biasa. Bahkan di kisah-kisah selanjutnya yang kita baca di kitab-kitab lainnya, kisah para rasul dan lain sebagainya, di Yohanes diceritakan bahwa Petrus bahkan sampai di penjara. Jadi apa yang dikatakan Petrus di awal tadi itu digenapi ketika dia sudah jatuh pada waktu dia setelah peristiwa penyangkalan Yesus. Penyangkal Yesus, kemudian dia bertobat, dia melayani Tuhan dengan sungguh, bahkan dia dipenjara, bahkan dia mati karena imannya. Dikisahkan di beberapa penafsiran bahkan dia disalib sama seperti Yesus, tapi bedanya Petrus disalib secara terbalik. Ini orang biasa. Petrus ini siapa? Petrus ini adalah nelayan waktu dia dipanggil. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menyembuhkan. Ini perkataan Petrus ketika dia sudah bertobat, dia melayani Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Petrus mengatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebelumnya Petrus merasa dirinya sendiri yang kuat. Sekarang diperbarui. Akal budinya diperbarui, pengetahuannya tentang Tuhan bahwa perlu adanya kerendahan diri, kerendahan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini orang yang sama yang dulu nggak sadar dan nggak berjaga-jaga. Ketika dia bertobat, dia diperbarui, dia sadar bahwa dia perlu berjaga-jaga, dia perlu sadar. Dia mengingatkan rekan-rekan yang lain bahwa perlu sadar dan berjaga-jaga. Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Allah yang memanggil, Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Jadi Petrus di akhir hidupnya, di akhir pelayanannya, di masa-masa pelayanannya, dia sadar bahwa dia perlu merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia sadar bahwa dia perlu berjaga-jaga. Dia sadar bahwa perlu kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa kalau Allah yang memanggil, Allah yang akan melengkapi, Allah yang akan meneguhkan, Allah yang menguatkan, dan yang mengokohkan. Jadi bukan dirinya lagi. Bukan dirinya yang dianggap hebat, dirinya seakan-akan kuat tanpa pertolongan Tuhan. Tapi semata-mata dia perlu anugerah dan topangan dari Tuhan. Marilah dari kisah Petrus ini kita boleh belajar bahwa sekalipun kita ini melayani Tuhan, kadang kita ini boleh jatuh dalam dosa. Tapi janganlah kita hidup dalam dosa. Setelah jatuh, marilah kita bangkit. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu minta Tuhan menopang kehidupan pelayanan kita. Supaya kita ini boleh dilengkapi Tuhan, diteguhkan dan dikokohkan. Segala sesuatu yang kita lakukan kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Allah yang memanggil, Allah yang meneguhkan, Allah yang menguatkan, dan Allah yang mengokohkan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Tim.